Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya Fendi Abdul Aziz, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Punggur, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru hebat, yakni mengampu bidang pendidikan bahasa Indonesia, yakni bernama Bapak Ramadan Anggit Sastrawan yang biasa disapa dengan Pak Rama. Sehat Pak Rama, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dari kelas berapa nih tadi nih Pak Rama? Tadi saya dari kelas 75 dan 77. Oke, baik Pak Rama. Jadi untuk membuka percakapan praobservasi pada hari ini ya Pak Rama, sebenarnya nanti saya akan amati jalannya proses kegiatan belajar jam selanjutnya. Tapi untuk menindaklanjuti hal tersebut, saya akan melakukan proses supervisi kelas yang dimana ada pun tujuannya yakni untuk dilakukan sebagai agenda. Dan kenapa Pak Rama hari ini saya datangkan? Karena nanti untuk melakukan supervisi di kelas. Nanti Bapak saya akan supervisi di kelas. Tapi di tahapan awal ini saya akan memberikan praobservasi terlebih dahulu Pak Rama. Praobservasi ini bertujuan awal untuk sebelum Bapak akan saya supervisi. Begitu ya Pak Rama ya? Bolehkah saya mengajukan pertanyaan sedikit Pak Rama? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama adalah apa tujuan yang akan Bapak capai untuk pembelajaran tersebut? Nah, pada hari ini khususnya di kelas 7, materi yang akan saya capai yang pertama pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu menyimpulkan informasi secara eksplisit di dalam teks deskripsi, Pak. Mampu menyimpulkan informasi eksplisit di dalam teks deskripsi ya Pak ya. Nah, baik. Jadi tujuan pembelajarannya adalah seperti itu. Nah, kemudian untuk area pengembangannya yang Pak Rama akan disampaikan itu di area mana, Pak? Pada area pembelajarannya itu lebih ke kemampuan intelektual peserta didik. Nah, untuk areanya di situ ketika pembelajaran saya akan menggunakan metode diskusi, di mana diskusi itu akan melatih kemampuan intelektual siswa dalam memberikan pertanyaan dan juga merespon jawaban. Baik, jadi area intelektual inilah yang akan Bapak Rama kaji di dalam kelas. Kemudian capaiannya ini adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang diterapkan. Ya. Saya akan bertanya lagi ya Pak Rama ya. Nah, kemudian strategi pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan nanti di dalam kelas? Ya, strategi pembelajaran yang dominan saya terapkan untuk khususnya di kurikulum Merdeka adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana strategi pembelajaran diferensiasi ini memfokuskan bahwa kesiapan peserta didik itu mampu belajar untuk siap dari segi sosial dan juga emosional. Jadi diintegrasikan pembelajaran diferensiasi itu ke arah pembelajaran sosial emosional ya Pak Rama ya. Dan menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan dengan diskusi dan tanya jawab ya Pak Rama ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak Rama akan gunakan di dalam kelas? Media pembelajarannya yang saya gunakan itu menggunakan media pembelajaran video interaktif. Jadi untuk memudahkan siswa menerima materi yang saya sampaikan itu dengan menggunakan video interaktif, menayangkan video interaktif dengan dibantu monitor, proyektor, laptop dan juga pengeras suara. Wah, luar biasa ini Pak Rama. Jadi sudah dipersiapkan seperti itu ya Pak Rama ya. Untuk media pembelajaran sudah siap dan sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Oke, nah kira-kira kapan nih Pak Rama akan menggunakan pembelajaran tersebut? Misal di hari apa, jam di kelas berapa gitu? Nah, untuk hari ini masih bisa digunakan yaitu di kelas 7-8 di jam ke-6, 7, dan 8 atau pukul 10:10 hingga 11:45. Oke, jadi baik, nanti pada hari tersebut insya Allah saya akan kunjungan untuk mensupervisi Pak Rama di dalam kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian setelah itu kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas kita akan adakan dan nanti setelah pasca observasi Pak Rama akan saya lakukan kembali bersama pengajar praktek saya Pak Rama ya.
Bisa ya Pak Rama ya? Insya Allah. Oke, nah ini Pak Rama pertanyaan terakhir nih di akhir sesi. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah kita melakukan proses percakapan hari ini Pak? Ya, yang saya dapatkan saat ini ya itu akan membantu saya dalam menyiapkan lagi pembelajaran untuk agar lebih baik, seperti menyiapkan media pembelajaran yang lebih matang sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Itu luar biasa. Oke, terima kasih ya Pak Rama atas waktunya yang sudah bersedia bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi yang nanti pada hari tersebut saya akan melakukan proses supervisi kelas. Ya Pak Rama ya, siap? Baik, demikian percakapan pada hari ini bersama narasumber kita Pak Rama dan Anggit Sastrawan, yang dimana dia adalah guru yang sangat-sangat kreatif dengan metode pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan kebutuhan minat murid akan tercukupi ataupun akan tersalurkan. Begitu ya Pak Rama ya. Untuk hari ini pasca observasinya nanti bersama pengajar praktek saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Fendi Abdul Aziz terima kasih. Dan kepada Pak Rama dan Anggit, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama ya. Kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, gimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Ya, masih semangat ya untuk belajar di hari ini? Masih. Sekarang di hari Kamis tanggal berapa? 24 atau 25? Nah, tanggal 25 Juli 2024. Nah, selalu sebelum belajar jangan lupa berdoa. Oke, kita doa sejenak sebelum kita melanjutkan materi. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, dan kelas yang telah kita buat kemarin apa? Ada yang masih ingat? Ada beberapa poin? Ada berapa poin kemarin? 5. Yang pertama ada? Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua? Ya, datang dan juga keluar kelas dengan izin. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, ketika akan masuk dan keluar kelas wajib mengucapkan salam. Yang keempat, ya, tidak ribut di dalam kelas, terutama ketika selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ya, ada toleransi keterlambatan untuk masuk kelas ya. Jadi usahakan untuk tidak terlambat dalam masuk kelas. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita sejenak bermain permainan sederhana untuk meningkatkan fokus kita ya. Kita ada yang masih ingat terkait dengan permainan tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Masih ingat ya? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, berarti masih ingat ya? Ya, selanjutnya saya akan memutarkan video materi. Diharapkan kalian bisa menyimak dan juga mungkin mengumpulkan informasi di dalam video lalu dicatat. Kita mulai videonya.
terkait dengan mengumpulkan informasi. Sudah mendapatkan informasinya semua? Ya. Sudah ada yang selesai? Masih ada yang proses mengerjakan? Ya, nggak apa-apa. Yang sudah berarti kerjasamanya cukup baik dalam membagi pekerjaannya. Yang proses silakan sambil diselesaikan, tapi sambil melihat ke depan. Dari tugas yang dikerjakan tadi barusan, itu kan sudah mendapatkan informasi. Nah, selanjutnya tugasnya adalah teman-teman boleh memilih tugas. Jadi ada 3 pilihan dari tugas yang telah dikerjakan. Yang pertama, membuat video dari tugas yang dikerjakan barusan. Lalu videonya kalian menjelaskan tugas yang telah dikerjakan. Informasi yang didapatkan itu apa saja. Yang kedua, kalian bisa membuat rangkuman dari tugas yang telah dikerjakan. Yang terakhir adalah kalian membuat poster atau membuat produk dari tugasnya. Jadi tugas yang dikerjakan silakan ditulis di kertas lalu ditempel di karton. Dari tugas itu kalian boleh memilih apakah membuat video, apakah membuat rangkuman, atau membuat produk, tergantung kesepakatan dari kelompok kalian. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Paham? Ya, pertama membuat video, yang kedua membuat rangkuman, yang ketiga membuat produk. Dikerjakan secara berkelompok, tidak individu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap paham terkait dengan tugasnya ya. Baiklah, marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada pembelajaran hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, dan jangan lupa materi yang kita pelajari hari ini dibuka lagi, dibaca-baca lagi di rumah agar tidak lupa. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Budi Abdul dari Kabupaten Lampung. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Guru. Di depan saya ada Bapak Ahmad, selaku guru yang mengambil bidang studi bahasa Indonesia. Saya didampingi oleh salah satu praktek saya, yakni Putri Hanifah MBDI. Apa kabar? Assalamualaikum Bapak Ibu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan pasca observasi. Ada pasca observasi sendiri adalah tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Rahmat waktu di kelas. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan Bapak yang kita jawab mulai dengan praktek yang terjadi pada pelaksanaan observasi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak waktu menjalani kegiatan observasi? Ketika saya kemarin pertama kali menjalani proses observasi, tentunya saya merasa sedikit kan ditanggung dan lain-lain, karena baru pertama kali merasakan kegiatan observasi secara langsung, dan di depan kamera itu kadang di depan kamera menjadi sedikit duduk ya. Jadi pas melaksanakan observasi kemarin itu Bapak merasa canggung dan dekat Pak ya. Nah, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa ataupun tahapan apa yang ada di dalam workshop itu? Nah, ketika itu area pengembangan yang saya gunakan adalah area intelektual, khususnya adalah pengetahuan yang dimana area itu adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan statistik, khususnya ketika itu adalah materi teks deskripsi. Jadi materi teks deskripsi yang dilakukan pada area intelektual waktu melakukan observasi di dalam kelas ya Pak. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berjalan baik atau tidak? Nah, tentunya ketika proses pembelajaran itu dilakukan, area pengembangan
intelektual atau pengetahuan, saya menggunakan materi diskusi itu sudah berjalan dengan baik, pembelajaran berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang ditemukan, salah satunya adalah ketika diskusi ada beberapa diskusi yang kurang aktif dalam diskusi. Jadi waktu kegiatan di diskusi ada beberapa peserta didik yang kurang aktif ya Pak ya. Nah, dalam hal itu ada hal lain Pak yang mungkin kekurangannya selain kurang aktif mungkin atau bagaimana anak-anaknya itu Pak? Yang pertama, Kenapa Pak bisa kurang aktif gitu Pak? ya dengan siswa itu kurang aktif dalam diskusi, tentunya ketika dia menerima materi, ketika dia memahami topik diskusi, siswa menjadi kurang memahami topik yang dibahas, sehingga tercapainya tidak maksimal, dan tentunya hal itu perlu diperbaiki lebih baik di kegiatan selanjutnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi ketika siswa itu kurang aktif, mereka kurang memahami sebuah topik. Nah, kalau menurut Bapak, mengapa sih hal itu bisa terjadi Pak? Padahal Bapak sudah menyiapkan skema plan A, plan B, plan C waktu itu ya. Kita sudah bikin kelompok kan waktu Bapak ya. Tapi mengapa hal itu bisa terjadi Pak ya? Salah satunya mungkin dengan dibaginya kelompok yang ketika itu dibaginya berdasarkan minat peserta didik, ada yang juga kayak belajarnya auditori, visual dan lain-lain. Ketika itu mungkin jumlahnya yang ketika itu satu kelompok jumlah siswanya terlalu banyak, sehingga siswa itu sering mengandalkan atau bergantung kepada teman. Jadi hasil diskusinya yang penting teman sudah diskusi, ada hasil yang didapat, sehingga ada siswa yang mengandalkan teman itu juga. Jadi lebih condong fokus pada teman-teman yang memang aktif, tapi yang tidak aktif tersebut dia mengandalkan yang tergantung pada orang lain. Nah, lalu kalau menurut Bapak nih, rencana ke depan apa sih yang sesuai yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi hal itu? Mungkin dalam pembelajaran akan menjadi lebih menarik, sehingga menarik minat didik untuk dapat lebih fokus pada pembahasan yang kita laksanakan atau materi yang dibahas di kelas. Dan ketika kita melakukan pembagian kelompok atau saya membagikan kelompok, mungkin jumlah siswa dalam satu kelompok ini dapat dikurangi, sehingga mengurangi ketergantungan siswa terhadap siswa yang lain. Jadi dengan membuat siswa itu petanya itu dalam kelompok itu jumlahnya dikecilkan gitu Pak ya. Kalau kemarin itu mungkin satu kelompok 8, ya sekarang mungkin dikecilkan menjadi 4 atau 5. Biar semuanya itu kelihatan aktif semua Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan merencanakan kegiatan? Tentunya di pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan kalau bisa secepatnya setelah UTS, karena kan dulu Pak sepertinya pelaksanaan UTS, jadi mungkin setelah UTS. Jadi kegiatan ini Bapak akan rencanakan setelah UTS. Jadi ya, boleh saya lihat kembali Pak ya, mungkin kalau UTS itu kisaran nanti bulan depan Pak ya. ya awal Jadi bulan mungkin depan. rencana Bapak ini bagaimana nantinya, Ya, semoga saja bisa berjalan dengan baik Pak ya. Saya tunggu Pak ya. ya. Nah, kemudian di sini Pak, untuk pertanyaan penutup Pak, bagaimana Pak kalau menurut Bapak kegiatan yang sudah Bapak laksanakan ini bisa mencapai maksimal itu bagaimana Pak? Mencapai angkanya itu berapa kira-kira? Kalau menurut Bapak pandangannya? Ya, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan belajar di kelas menjadi lebih baik, terus juga untuk saya sendiri, pengembangan diri saya menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan yang awalnya nilainya dari 7 mungkin bisa menjadi 8, 9 atau 10. Terima kasih, baik, terima kasih Bapak, mudah-mudahan bisa variasi ya Pak dengan Bapak. Nah, kemudian saya minta dengan Bapak Putri untuk memberikan materi tenaga pengajar. Baik, terima kasih Pak Femi dan juga Pak Andi yang sudah melakukan coaching untuk pasca observasi yang telah dilakukan. Ya. Saya melihat bahwa terjadi percakapan yang sangat dialogis dan sangat aktif. Menurut Pak Fendi, apakah tujuan yang Pak Fendi tetapkan untuk melakukan coaching ini sudah ada gambaran sampai kegiatan selanjutnya?
Kalau melihat dari tujuannya yang dilakukan, melihat dari proses observasi yang dilakukan saya hari ini Bu, ya. Jadi kalau tujuannya itu beliau ingin siswa yang di dalam kelompoknya itu tidak hanya berfokus pada satu atau dua orang. Bapak Rama dan Anggit ini ingin semua siswa itu aktif, tidak hanya mengandalkan. Itu tujuan yang saya ambil dari informasi yang Bapak Rama dan Anggit sampaikan. Seperti itu. Menurut Pak Fendi, apakah kegiatan coaching untuk memberdayakan Anggit ini sudah sudah tergambar, ada hal yang sudah tercapai, hal yang baik menurut Pak Fendi ketika Pak Fendi melakukan? Bisa dijelaskan? Waktu melakukan pertimbangan Pak Anggit, hal baik Pak Anggit adalah sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid kala itu. Nah, kala itu Pak Anggit sudah memberikan pembelajaran yang menarik dengan informasi hari ini. Dia juga meletakkan area pengembangan secara intelektual. Bagaimana dia itu mampu mengimplementasikan ke dalam pembelajaran yang siswa itu benar-benar juga paham sebenarnya tadi. Seperti itu. Masih adakah hal-hal yang mesti Pak Fendi tingkatkan kembali untuk membantu Pak Anggit mencapai tujuan-tujuan ini? Ada nggak? Kalau misalnya ada, itu bisa dijelaskan. Kalau hal yang perlu saya tingkatkan pada kampus kali ini, jelas saya harus lebih merangkai kata-kata kembali Bu, supaya saya bisa menggali lebih dalam. Apa sih yang Anggit inginkan ketika nanti pada saat pembelajaran di dalam kelas, karena dia mempunyai kendala dari muridnya beberapa ada yang aktif, dengan saya mempunyai perbendaharaan kata yang banyak, harapannya bisa menggali lebih dalam kemauan yang Pak Anggit inginkan. Seperti itu. Itu berarti Pak Fendi ingin meningkatkan kembali bagaimana pertanyaan-pertanyaan. Iya, betul sekali yang berbobot tadi itu Bu. Ya, betul. Betul. Dengan demikian, bagaimana perencanaan Pak Fendi ke depan untuk membantu rekan-rekan sejawat? Iya, betul sekali. Jadi untuk perencanaan ke depan, memang ketika kita mempunyai pertanyaan yang bobot, nanti kita akan bisa menggali lebih dalam. Apa sih kemauan ketika Profesor dan Kunci ini melakukan interaksi kembali. Jadi solusi itu bukan dari saya, tapi dari beliau sendirilah yang mempunyai kendala. Seperti itu. Jadi ke depan gimana perencanaan Pak Fendi untuk meningkatkan potensi Pak Fendi bisa lebih melakukan kebudayaan terhadap. Nah, karena tadi kan saya kendalanya mengatakan pertanyaan bobot mungkin kurang maksimal Bu, ya. Jadi saya harus mereferensikan dalam diri saya bisa membaca. Atau mungkin dari spesial saya harus lihatnya, karena ketika hal itu banyak ke dalam diri saya, potensi yang saya tanyakan menjadi pertanyaan tersebut, saya menggali apa yang saya inginkan dan yang guru yang saya supervisi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Berarti Pak Fendi sudah punya rencana ingin terus belajar ya. Betul sekali. Ini jam terbang ya Pak Fendi? Ya, betul sekali itu. Itu modal utama itu. Itu jelas jam terbang. Betul sekali. Coaching. Ya, betul. Jadi saya melihat sudah sangat baik prosesnya Pak Fendi dengan beberapa Anggit, dan ke depan saya juga ingin melihat seperti apa perkembangannya. Kira-kira bagaimana perencanaan Pak Fendi itu, kapan nih Pak Fendi ingin semakin memiliki jam terbang tinggi, terus belajar setelah melakukan coaching? Kalau untuk perencanaan ke depan, karena ini kegiatan ini memang sangat bermanfaat bagi saya harus jemput bola secepat mungkin. Karena apa?